Puspitasari, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang seni patung. Nah, dalam pembahasan ini kita tetap berpatokan pada buku kelas 9 Seni Budaya ciptaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 kelas 9 ya. Nah, pada buku ini pembahasan tentang seni patung ada di halaman 25 di bab 2 ya, seni patungnya. Nah, di sini setelah mempelajari tentang seni patung ini nanti diharapkan siswa atau kalian itu dapat menjelaskan pengertian patung, terus mendeskripsikan fungsi patung, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, serta berkarya seni patung dari salah satu teknik dan bahan yang ada di sekitar. Jadi kita mungkin bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar untuk membuat patung tersebut. Oke, setelah mendengar beberapa kali kita telah menyebutkan tentang seni patung, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian tentang patung tersebut? Bisa dilihat pada halaman 26, itu ada 6 contoh gambar patung. Bisa kalian isi terlebih dahulu tabel pada halaman 27, di mana setelah kalian mengamati gambar-gambar patung itu ada gambar 1, bisa kalian isi pernah melihat langsung atau tidaknya, mengetahui bahan membuat patung tersebut atau tidaknya, mengetahui sejarah patung tersebut atau tidaknya, serta fungsi patung itu apa, dan bisa dideskripsikan secara singkat mengenai gambar patung pada nomor 1 tersebut. Dilakukan itu pada gambar 1 sampai dengan gambar 6. Nah, setelah kalian mengisi tabel gambar 1 sampai gambar 6, mungkin kini kita bisa masuk ke pengertian dan fungsi patung ya. Nah, patung itu dapat diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung tersebut identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Nah, tidak terbatas pada bentuk manusia saja. Di sini patung itu bisa berbentuk apapun dan meniru apapun sehingga dia bisa dikatakan hal itu adalah patung. Nah, dari beberapa pendapat tentang seni patung kita dapat ambil satu contohnya, yaitu dari pendapat Mike Susanto, di mana seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau aditif, di mana subtraktif itu adalah mengurangi bahan seperti memotong atau menata. Sedangkan aditif itu membuat model terlebih dahulu seperti mengecor atau mencetak. Sebagai perbandingan, kita coba ambil pengertian patung itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni patung merupakan benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari 2 pengertian yang kita ambil itu, kalau dilihat atau didengar hampir sama dengan seni lukis. Seni patung juga lebih dikenal di Indonesia sejak dari zaman prasejarah sudah ada. Nah, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat di Papua terkenal dengan patung primitif-primitifnya ya. Nah, secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu seni patung sebagai fungsi personal, yang kedua patung sebagai fungsi sosial, dan ketiga patung sebagai fungsi fisik.
Kita coba dulu bahas tentang patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi. Dari kata personal itu kan adalah pribadi. Nah, sebagai ekspresi perasaan atau ungkapan pribadi, termasuk dengan tujuan religi atau sarana beribadah. Pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang yang telah diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan untuk menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani serta dijadikan sarana dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Penciptanya, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan, sebagai media pemujaan. Untuk yang kedua, fungsi patung sebagai fungsi sosial. Patungnya diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, semisal patung untuk itu monumen. Nah, di Bengkulu Utara, di Argamakmur terkhususnya, itu di bundaran kan ada dibuat patung kemerdekaannya. Bagaimana patung tersebut menggambarkan perjuangan pahlawan-pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Ada juga tugu amanah, di mana ada seseorang yang sedang mengangkat sebuah amanah, dan amanah itu sangatlah berat. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Nah, patung-patung yang dibuat sengaja menghiasi sebuah taman sebagai dekorasi sebuah gedung, dan juga berfungsi untuk memperindah konstruksi bangunan tersebut. Kalau di taman kan ada patung untuk air mancur. Ya, intinya yang dimana patung itu hanya sebagai fungsi fisiknya untuk memperindah, semata-mata hanya sebatas memperindah. Selanjutnya ada teknik berkarya seni patung, di mana dalam berkarya seni proses pembuatannya disebut teknik. Nah, proses pembuatan itu adalah teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik atau beberapa proses, diantaranya ada sekitar 5 kalau nggak salah. Ada teknik pahat, teknik butsir, teknik cor, ada teknik cetak, dan teknik assembling. Kita coba dulu bahas tentang teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan berdasarkan kayu atau batu. Alat yang digunakan merupakan pahat atau palu ya. Nah, teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips atau sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan ya berupa cetakan yang pastinya karena teknik cor ini. Tapi dalam teknik cor itu tidak semata-mata mengandalkan cetakan saja. Sedangkan teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan berbahan dasarkan tanah liat dan semen ya. Nah, pada teknik yang kelima yaitu assembling atau merakit, adalah membuat sebuah komposisi sambungan dari material besi, logam, tembaga, dan berbagai macam material seperti benda atau objek, kertas kayu, tekstil, dan berbagai macam lah yang bisa dengan cara las listrik, menjambung dengan lem, banyak hal-hal
eh, yang dibuat disatukan untuk menghasilkan sebuah karya, misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan berbahan dasar logam atau besi, ya itu ya. Nah, di sini jika dalam penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya ada pertanyaan, bisa klik di kolom komentar